وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ini ayat yang terakhir, 3 surat yang terakhir sebelum saya bacakan ya Mas Najib. Ini peringatan yang terakhir. Dan semoga Allah mengajar kalian, menyiksa kalian jika kalian tidak mau keluar. Jika kalian tetap bertahan dalam kesombongan kalian, tahanlah jika kalian mampu. Tapi jika tidak mampu, keluarlah. Takutlah kepada Allah. Ukhruju ya adwallah, ukhruju ya adwallah, ukhruju ya adwallah kulluhum. Keluar wahai musuh Allah semuanya. Sadaya keluar. Ukhruju ya adwallah, ukhruju ya adwallah, ukhruju ya adwallah, ukhruju ya adwallah kulluhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. Bismillah semuanya. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yazidu wa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Istilah khodam berasal dari kata khodim, yang artinya pembantu. Jin khodam berarti jin pembantu. Orang Jawa bilang perawangan. Disebut khodam karena jin ini bersedia untuk membantu manusia pemiliknya, seperti untuk kekebalan, karisma, kekayaan, kekuatan, meramal, mengobati, pelet, bela diri, dan lain-lain. Memiliki jin khodam adalah terlarang. Sebagaimana Allah telah jelaskan akan bahayanya bekerja sama atau minta bantuan jin. Allah Ta'ala berfirman,
wa annahu kana rizalun minal insi ya'uduna birizalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Qatadah mengatakan bahwa apabila manusia meminta perlindungan atau bantuan kepada jin selain dari Allah, maka jin akan makin menambah gangguannya kepada manusia dan membuatnya semakin merasa takut. Menurut Ibrahim, rohakon artinya jin makin bertambah berani kepada manusia. Sedangkan menurut Mujahid, rohakon artinya kekufuran dan kedurhakaan. Maka janganlah manusia bekerja sama atau minta bantuan jin, sebab jin itu akan bantu, namun pada akhirnya manusia akan dibuat semakin hancur, durhaka atau binasa. Bagaimana jika khodamnya jin muslim? Ketahuilah bahwa jin memiliki tipikal pendusta. Dalam suatu hadis dijelaskan, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat. Malam harinya ada jin yang bertasyakul atau memadatkan dirinya menjadi anak remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi SAW, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tetapi dia dusta, dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Namun anak remaja jelmaan jin itu tetap memalas agar dilepaskan dan sambil mengajarkan ayat kursi. Anak remaja itu berkata, "Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Abu Hurairah pun melepaskannya kembali. Pagi harinya, kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadubun dzaka syaitanun." Ia telah berkata benar padamu, padahal ia adalah pendusta. Si penyusup tadi sebenarnya adalah syaitan. Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan kalimat dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa syaitan dari golongan jin memiliki hobi berdusta. Abu Hurairah saat diberi nasihat oleh jin tidak langsung diamalkan sebab ia tahu bahwa jin adalah pendusta. Namun setelah mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, baru ia mempercayai akan apa yang dijelaskan jin tersebut. Namun tetap Abu Hurairah tidak menjadikan jin itu sebagai khodam atau pembantunya. Maka jika ada jin yang mengaku jin muslim dan ingin menjadi teman atau membantu manusia, siapa yang bisa menjamin bahwa jin itu benar-benar muslim? Atau mengaku sebagai leluhurnya yang ingin menjaga keturunannya, mengaku sebagai nabi dengan bentuk selain nabi, mengaku sahabat atau wali yang mengijajahkan amalan, dan lain-lain. Bisa jadi itu adalah jin kafir atau munafik yang ingin menipu, mengelabui, atau membinasakan manusia secara halus. Tidak ada manusia yang bisa menguasai jin selain Nabi Sulaiman alaihi salam. Jika ada orang yang mengaku-ngaku bisa menguasai jin dengan dimasukkan ke botol, dipindahkan ke gunung atau lautan, dijadikan anak buah, pembantu atau khodam, dan lain-lain, sejatinya bukan dia yang menguasai jin, tetapi manusia itu yang dikuasai oleh jin. Sebab tidak ada manusia yang mampu menguasai jin selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang salah satu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Salah satu di antara kekuasaan Nabi Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin. Sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi doa Nabi Sulaiman ini. Suatu ketika, pada saat mengimami sholat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya, beliau menceritakan, sesungguhnya jin Ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun saya teringat doa saudaraku Sulaiman. Rabbik firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan jin dalam keadaan terhina. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikat jin itu di tiang masjid, karena jika itu beliau lakukan, berarti beliau telah menguasai jin. Yang itu menjadi keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena teringat doa Nabi Sulaiman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melepaskan jin itu. Di hari kiamat nanti, jin dan manusia yang saling bekerja sama akan dimasukkan neraka. Mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah memasukkan mereka semua ke dalam neraka, karena dahulu telah melakukan kerjasama, persekutuan atau pengabdian antara manusia dan setan dari golongan jin. Wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allahu inna rabbaka hakimun alim. Ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Maksudnya manusia yang pernah bekerja sama, minta bantuan, perlindungan, bersekutu dengan bangsa jin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami, maksudnya sebagian manusia, telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, mendapatkan keuntungan, kesenangan, bantuan, perlindungan dari golongan jin, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Semoga Allah melindungi kita semua dari tipuan para musuh-musuh Allah. Wallahu a'lam bishawab.